itu selalu dijual layaknya sebuah paket liburan impian menuju Pulau Kemapanan. Brosurnya indah, cicilan digambarkan ringan, prosesnya mudah, dan seolah-olah semua orang bisa tinggal duduk manis dan di ujung jalan akan punya aset berharga. Dari iklan bank sampai janji manis developer, KPR selalu digambarkan sebagai jalan pintas untuk mewujudkan mimpi punya rumah sendiri. Tapi, di balik brosur yang indah itu, ada syarat dan ketentuan berlaku yang jarang sekali dibahas. Paket ini sebenarnya punya tujuan akhir yang berbeda. Pulau gali lubang tutup lubang dengan masa tinggal wajib 15-20 tahun. Kenyataannya, KPR itu bukanlah sekadar cicilan panjang, tapi sebuah jeratan yang bisa mengikat hidupmu selama puluhan tahun. Banyak orang baru sadar terlambat bahwa KPR bukan hanya pintu masuk untuk punya rumah, tapi juga jebakan yang bisa membuat mereka jatuh miskin jika salah langkah. Nah, video ini akan menjadi panduanmu untuk membaca syarat dan ketentuan berlaku itu. Kita akan bongkar tuntas 5 kebohongan epik yang menjadi andalan sistem ini, yang membuat banyak orang nekat masuk ke skema ini meskipun secara finansial sebenarnya belum siap. Jadi, sebelum kamu tanda tangan kontrak dan terjebak selamanya, pastikan kamu tahu apa yang sebenarnya kamu hadapi. Kebohongan nomor 1, ilusi kemapanan. Rumah megah, dompet berdarah-darah. Di Indonesia, ada satu cabang olahraga tidak resmi yang pesertanya jauh lebih banyak dari bulu tangkis, yaitu Olimpiade Gengsi tingkat RT. Medali emasnya? Tentu saja, pamer foto akad kredit KPR di media sosial. Kita semua tahu bahwa di sini, rumah bukan sekedar tempat tinggal, tapi sudah berevolusi menjadi simbol status untuk mengukur seberapa berhasil hidup seseorang. Keputusan membeli rumah seringkali tidak didasari oleh kebutuhan nyata, melainkan oleh dorongan gengsi dan tekanan sosial yang membuat kita merasa harus punya rumah secepatnya. Tekanan ini datang dari segala arah. Wasit utamanya seringkali adalah calon mertua, di mana rumah sudah menjadi semacam syarat tak tertulis sebelum seseorang dianggap layak untuk menikah. Bagi laki-laki, belum punya rumah bisa dianggap belum jadi pria seutuhnya. Sementara bagi perempuan, ada ketakutan akan dipandang tidak serius jika pasangannya belum bisa menyediakan tempat tinggal sendiri. Standar ini terbentuk bukan dari perhitungan rasional, melainkan dari ilusi kolektif yang diwariskan turun-temurun. Akibatnya, banyak yang nekat terjun ke KPR meski kondisi keuangan sebenarnya belum siap. Mereka mengambil utang puluhan tahun bukan karena perhitungan matang, tapi karena takut dianggap tidak serius, tidak layak, atau tidak bertanggung jawab oleh lingkungan. Padahal, masyarakat kita seringkali lebih mementingkan simbol ketimbang substansi. Demi mendapatkan sertifikat rumah yang dianggap sebagai tiket masuk surga kesuksesan, banyak yang tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sedang membeli tiket sekali jalan menuju neraka finansial. Kemenangan di Olimpiade Gengsi itu seringkali menjadi tiket inisiasi untuk bergabung dengan sebuah sekte rahasia yang anggotanya paling banyak di Indonesia, sekte miskin gaya baru. Ajaran utama dari sekte ini adalah kemiskinan yang disamarkan. Dari luar, para pengikutnya terlihat sangat mapan. Mereka punya rumah permanen dengan cat rapi dan garasi, sehingga secara otomatis dianggap aman secara finansial oleh masyarakat. Masyarakat kita sangat visual. Mereka percaya pada apa yang kelihatan, bukan pada struktur utang yang tersembunyi di baliknya. Ritual harian para anggota sekte ini sangat berat. Mereka bekerja dari pagi sampai malam, bukan untuk menabung atau meningkatkan kualitas hidup, tapi hanya untuk satu tujuan mulia, menutup cicilan rumah. Rumahnya mungkin kelihatan oke, tapi dompetnya lebih kosong, ruang hidupnya sempit, dan energinya habis hanya untuk bertahan. Uniknya, sekte ini sangat rahasia, sampai-sampai data statistik resmi pun tertipu. Tidak ada yang bertanya, apakah rumah itu sudah lunas atau berapa sisa gaji setelah bayar cicilan. Akibatnya, secara angka di data BPS, mereka sudah dianggap naik kelas dan tidak lagi masuk kategori miskin. Padahal, realitanya mereka hidup dalam tekanan ekonomi yang konstan. Inilah bahaya terbesar dari kemiskinan yang tidak kelihatan. Ia tidak pernah ditangani karena dianggap sudah selesai. Para anggotanya terjebak dalam dilema. Mereka tidak bisa mengaku miskin karena rumahnya sudah terlanjur dianggap sebagai standar orang sukses. Kebohongan nomor 2, harganya udah paling jujur, padahal developer dan bank lagi tos-tosan. Kebohongan kedua ini terjadi di balik layar, bahkan sebelum kamu bertemu dengan pihak bank. Ini adalah permainan kong kali kong yang melibatkan dua pihak utama, developer properti dan bank. Trik andalan mereka adalah markup harga, di mana mereka dengan lihai bisa mengubah rumah yang nilai wajarnya seharga Avanza menjadi seharga Pajero di atas kertas. Dan yang paling ironis, kamulah yang akan membayar selisih harga tersebut selama puluhan tahun ke depan.
Begini cara kerjanya. Developer seringkali sudah menaikkan harga rumah jauh di atas nilai realnya sebelum rumah itu dijual kepadamu. Praktik ini bukan transaksi yang adil, melainkan sebuah lingkaran bisnis yang sengaja dirancang agar developer dan bank sama-sama untung besar, sementara pembeli dijadikan sumber uang yang paling dirugikan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena developer tidak tampil sendirian, mereka punya partner setia, yaitu bank. Bank tahu soal permainan harga ini, dan bukannya keberatan, mereka justru senang. Sebab dengan harga yang sudah dinaikkan, jumlah pinjaman yang mereka berikan kepadamu juga otomatis ikut naik. Semakin besar pinjamanmu, semakin panjang cicilannya, dan semakin banyak total bunga yang bisa mereka kantongi. Jadi, developer dapat untung instan dari harga rumah yang dilebihkan. Sementara kamu harus menanggung beban harga yang sudah tidak masuk akal sejak awal. Pada akhirnya, kamu masuk dalam skema KPR dengan harga yang sudah dimanipulasi. Kamu mungkin berpikir, tenang, kan ada bank. Bank pasti akan memeriksa dulu harga rumah untuk memastikan nilainya wajar lewat proses yang namanya appraisal. Secara teori, kamu benar. Proses penilaian ini seharusnya menjadi jaring pengamanmu. Tapi dalam permainan KPR ini, bank seringkali bukanlah wasit yang adil, melainkan best friend forever dari developer. Mereka adalah komplotan dalam konspirasi ini. Kenapa bisa begitu? Karena bank dan developer hidup dalam hubungan simbiosis mutualisme. Developer butuh bank agar calon pembeli sepertimu bisa dapat pinjaman. Sementara bank butuh developer agar proyek-proyek rumah baru bisa terus laku. Karena saling membutuhkan inilah, proses penilaian harga seringkali tidak netral dan lebih condong ke kepentingan bisnis mereka, bukan ke harga sebenarnya di pasaran. Di belakang layar, mereka seolah-olah sedang tos-tosan. Developer senang karena harga markup mereka disetujui, dan bank pun ikut senang. Semakin tinggi harga rumah yang disetujui, semakin gemuk pula pinjaman yang mereka berikan kepadamu. Dan pinjaman yang lebih gemuk berarti total bunga yang mereka dapatkan selama puluhan tahun juga akan semakin besar. Jadi jangan heran kalau penilaian mereka terasa begitu mulus. Pada akhirnya, kamulah yang menanggung biaya pertemanan akrab antara developer dan bank ini. Kebohongan nomor 3, cicilannya ringan dan stabil, sampai kamu kena floating kick dari bank. Setelah kamu menandatangani akad kredit, maka dimulailah fase free trial dari bank. Di tahun-tahun awal, biasanya 2-5 tahun pertama, KPR akan terasa sangat indah. Bank akan memberikanmu penawaran paling manis, yaitu promo bunga fixed yang rendah. Cicilan bulananmu terasa ringan, stabil, dan sangat terjangkau. Kamu pun merasa telah membuat keputusan paling jenius dalam hidupmu. Di fase ini, bank seolah-olah menjadi teman terbaikmu. Mereka lebih banyak menonjolkan promo bunga rendahnya agar kamu tertarik, dan jarang sekali membahas resiko yang menanti di depan. Kamu pun terlena, berpikir bahwa cicilan akan terus ringan ini sampai lunas. Banyak orang, karena tidak paham detail skemanya, akhirnya menandatangani kontrak tanpa benar-benar mengerti apa yang akan mereka hadapi setelah masa promo ini selesai. Semua terasa sempurna, kamu merasa aman dan terkendali. Promo dari bank terasa sangat membantu, dan kamu yakin akan hidup bahagia selamanya. Padahal, kamu tidak sadar bahwa di balik kemudahan di awal, ada sebuah kejutan besar yang menanti setelah masa promosi ini berakhir. Setelah beberapa tahun hidup dalam kemudahan palsu, tibalah saatnya bank menunjukkan aturan main yang sesungguhnya. Begitu masa promo bunga fix selesai, bank akan melancarkan jurus pamungkasnya, floating cake. Ini adalah momen horor, di mana bunga cicilanmu tidak lagi tetap, melainkan berubah menjadi floating atau mengambang. Artinya, cicilanmu bisa naik sewaktu-waktu tergantung pada kebijakan bank dan kondisi pasar yang tidak menentu. Di tengah kondisi suku bunga acuan yang tinggi, jurus ini sangat mematikan. Cicilan yang tadinya kelihatan ringan bisa tiba-tiba melonjak drastis, membuat anggaran bulananmu hancur berantakan. Kamu akan kaget setengah mati. Dan ini bukan teori, ini adalah kejadian nyata yang menimpa banyak orang. Dan seolah itu belum cukup, saat kamu masih pusing karena floating kick, datanglah serangan kedua. Rentetan biaya siluman yang muncul entah dari mana. Ini adalah biaya-biaya tambahan yang seringkali tidak dibahas secara detail saat promosi. Ada biaya provisi, biaya appraisal, asuransi jiwa dan kebakaran yang dipaketkan secara otomatis, biaya notaris, sampai denda keterlambatan yang siap menanti. Semua biaya tambahan ini bisa mencapai jutaan hingga puluhan juta rupiah, di luar harga rumah dan cicilan. Bagian terburuknya, semua ini tidak bisa dinegosiasi, karena kamu sudah terlanjur tanda tangan di atas materai. Begitu cicilanmu naik, sudah terlambat untuk mundur. Kemudahan di awal kini berubah menjadi medan perang finansial di mana kamu sudah pasti kalah. Kebohongan nomor 4, rumah adalah aset terbaik. Aset yang gak bisa dijual pas kamu butuh duit. Kebohongan keempat adalah yang paling sering dipercaya. Rumah adalah aset dan investasi terbaik.
Kenyataannya, rumah yang kamu cicil lewat KPR adalah aset yang sangat merepotkan. Kelihatannya ada, bentuk fisiknya nyata, bahkan kamu tinggali setiap hari. Tapi saat kamu benar-benar butuh pertolongannya di keadaan darurat, dia mendadak tidak bisa diandalkan. Pertama, kita harus jujur soal kepemilikan. Hal yang sering dilupakan adalah selama cicilan belum lunas, status rumah itu sebenarnya bukan sepenuhnya milikmu. Kamu hanya penjaganya, sementara pemilik aslinya adalah bank karena rumah itu masih menjadi jaminan mereka. Inilah yang membuat aset ini menjadi tidak liquid, alias susah dicairkan menjadi uang tunai dengan cepat. Kalau kamu tiba-tiba butuh dana darurat karena sakit atau kena PHK, rumah KPR tidak akan bisa menolongmu. Mencoba menjual rumah KPR dengan cepat itu prosesnya panjang, ribet, butuh waktu dan tenaga, dan hasilnya belum tentu sesuai harapan. Rumah tidak seperti emas yang bisa kamu jual kapan saja saat butuh dana segar. Sementara kamu sibuk dengan proses menjual rumah yang rumit itu, cicilan bulanan harus tetap jalan, membuatmu semakin terpojok. Akibatnya sebagian besar pendapatanmu terkunci untuk membayar cicilan, sehingga kamu kesulitan untuk membangun dana darurat yang sesungguhnya. Aset ini bukan hanya tidak bisa menolong, tapi justru mengorbankan fleksibilitas keuangan keluargamu. Nah, karena aset ini sulit diandalkan saat krisis, risiko terbesarnya pun muncul, gagal bayar. Saat cicilanmu macet, bank punya hak penuh dan legal untuk menyita rumahmu. Ini bukan sekadar ancaman, ini adalah prosedur standar. Setelah disita, rumahmu akan dilelang, dan disinilah bagian paling sadisnya. Sistem lelang hampir selalu lebih menguntungkan bank. Rumah yang harga pasarnya mungkin 500 juta rupiah, bisa saja hanya laku 300 juta rupiah saat dilelang. Kamu mungkin berpikir, oke, rumah hilang, setidaknya utang lunas. Salah besar. Inilah plot twistnya. Dari hasil lelang yang miring itu, bank akan mengambil semua jatahnya terlebih dahulu. Sisa pokok utang, tumpukan bunga, denda keterlambatan, hingga biaya lelang itu sendiri. Seringkali hasil lelang yang rendah itu masih kurang untuk menutupi semua kewajiban tersebut. Jadi setelah semua perjuanganmu selama bertahun-tahun, hasil akhirnya adalah rumahmu hilang, namamu masuk daftar hitam, dan kamu masih punya sisa utang yang harus terus dibayar. Kebohongan nomor 5. KPR adalah satu-satunya jalan. Jalan buntu yang dibuat terlihat indah. Kalau kamu terjebak KPR, penting untuk tahu bahwa ini seringkali bukan murni salahmu. Akar masalahnya jauh lebih dalam dan bersifat struktural. Masalah utamanya adalah karena negara seringkali absen dalam fungsi utamanya, yaitu menjamin hak dasar warganya untuk punya tempat tinggal yang layak. Akibatnya, kebutuhan dasar ini diserahkan sepenuhnya ke tangan pasar bebas. Ketika negara absen, pasar properti berubah menjadi hukum rimba. Para spekulan bertindak sebagai predator yang terus menaikkan harga tanah, mengubah rumah dari kebutuhan dasar menjadi komoditas investasi bagi segelintir orang kaya. Pemerintah pun jarang membuat regulasi yang benar-benar berpihak pada kelas menengah ke bawah, seperti kontrol harga atau pajak properti yang tinggi bagi spekulan. Di tengah pasar yang ganas inilah, KPR muncul, seolah-olah menjadi satu-satunya perahu penyelamat yang ditawarkan oleh sistem keuangan. Bank dan developer hadir dengan solusi instan yang seakan-akan menjadi jalan keluar. Padahal, ini adalah jalan yang dirancang untuk keuntungan mereka. Kamu bukan benar-benar memilih, tapi seringkali dipaksa ikut permainan ini karena tidak ada pilihan lain yang lebih baik selain mengontrak seumur hidup atau tinggal di rumah seadanya. Setelah dipaksa masuk ke jalan buntu ini, kamu akan menerima hadiah utamanya. Selamat! Setelah menandatangani akad KPR, kamu secara resmi telah berubah dari manusia bebas menjadi mesin cicilan. Fungsi utamamu selama 15-20 tahun ke depan sangatlah sederhana. Kerja, kerja, dan kerja. Bukan untuk tumbuh, bukan untuk memperbaiki kualitas hidup, tapi hanya untuk bertahan dan mengejar tanggal pembayaran setiap bulan. Sebagai sebuah mesin, kamu tidak diizinkan untuk melakukan banyak upgrade. Mau pindah haluan karir atau ambil resiko buat mulai usaha? Lupakan. Mau resign dan pekerjaan yang menyiksa mentalmu? Tidak bisa. KPR tidak peduli dengan kesehatan mentalmu. Semua keputusan hidupmu sekarang harus melewati satu syarat tunggal yang kejam. Bisa nutup cicilan bulan depan atau tidak. Inilah harga termahal dari KPR. Kamu mungkin mendapatkan rumah, tapi kamu kehilangan satu hal paling penting dalam hidup. Kebebasan memilih. Hidupmu disegel selama 2 dekade ke depan. Kamu tidak punya ruang untuk gagal, tidak boleh sakit, dan tidak boleh kehilangan pekerjaan. Semua tenaga, waktu, dan potensimu disedot oleh satu obsesi bernama nyicil properti. Pada akhirnya, kamu dikunci di satu jalur ekonomi agar bisa terus menjadi roda penggerak bagi mesin kapitalisme yang lebih besar. Jadi, gimana cara gak dibohongin? Setelah membongkar 5 kebohongan besar soal KPR, pertanyaannya sekarang adalah
Jadi gimana cara agar tidak dibohongin? Dalam permainan yang curang ini, cheat code-nya bukanlah cara cepat melunasi KPR, melainkan cara untuk tidak ikut bermain sebelum kamu benar-benar siap. Langkah paling bijak bukanlah ikut arus, tapi berani menimbang ulang sebelum terjebak dalam janji manis kepemilikan rumah. Ini adalah solusi yang pahit, tapi jauh lebih realistis. Pertama, dan ini yang utama, tambah penghasilanmu secara signifikan. Mengandalkan gaji pas-pasan untuk cicilan sebesar ini jelas tidak akan cukup. Kedua, kendalikan gaya hidupmu. Kalau rumah memang prioritas, maka harus ada pengorbanan besar dalam pengeluaran konsumtif dan gengsi. Ketiga, sesuaikan ekspektasimu soal rumah impian. Mungkin rumah pertamamu ada di pinggiran kota yang lebih murah atau apartemen kecil, dan itu tidak apa-apa. Dan yang terakhir, miliki keberanian untuk menunda dan bersabar. Jauh lebih aman menabung lebih lama untuk DP yang lebih besar daripada buru-buru masuk ke dalam cicilan panjang yang bisa membuat keuanganmu berantakan. Semua ini memang berat, tapi lebih baik daripada masuk ke perangkap utang yang akhirnya membuat hidupmu tercekik. Karena pada akhirnya, kemenangan sejati bukanlah memiliki sertifikat rumah, melainkan memiliki kebebasan untuk menjalani hidup dengan tenang tanpa menjadi budak cicilan. Ciao.